Halo teman-teman Gemini, apa kabar? Hai teman-teman Gemini, kali ini kita akan melakukan pembacaan lagi tentunya general reading atau lebih tepatnya love reading ya, karena aku memang lebih spesifikasinya bermain di percintaan kita ya teman-teman. Oke teman-teman Gemini, marilah kita lihat semesta mengirimkan cerita apa sih untuk kamu. Nah, bagi teman-teman Gemini yang kepo tentang seseorang yang spesial, kita bakal lihat perasaan mereka ataupun pesan yang ingin mereka sampaikan. Mari kita kumpul, kita lihat pesan seperti apa sih atau cerita apa sih yang ada pada dirinya hari ini. Check it out. Oke teman-teman, sebelumnya aku harus disclaimer bahwa ini merupakan general reading, dimana energinya bisa terbolak-balik bahkan tidak sesuai dengan kamu. Jadi ya sesuaikan ya teman-teman, pilihlah reader yang mungkin sesuai dengan energi kamu, karena tentunya tidak bisa dipaksakan gitu ya, nanti jatuhnya halu. Oke teman-teman, kita akan pakai kartu ungu inilah pertama untuk kita melihat pesan atau kondisi yang ada pada mereka hari ini, ataupun saat ini apa sih yang terlintas di pikiran mereka. Kita lihat. Oke teman-teman Gemini, langsung sajalah kita lihat. Pikirkan seseorang, entahkah ini mantan kamu, pacar kamu, atau bahkan HTS-annya kamu gitu ya. Intinya seseorang yang spesial di hati kamu. Kita ambil 3 tebaran kartu. I am different person now, okay? Please don't use my past against wow. Me, I'm fine. I'm not in a rush to get married, okay? Oke teman-teman, di sini sudah ada 3 tebaran kartu ya. 3 tebaran kartu ini mengindikasikan tentang perasaan seseorang atau seseorang yang terkoneksi dengan kamu saat ini, apa sih kondisinya seperti itu. Oke lah teman-teman, dari 3 tebaran kartu ini yang menggunakan bahasa Inggris, namun kita translate secara bersama-sama. Kita langsung saja mulai dari tebaran kartu yang pertama. Oke teman-teman, di tebaran kartu yang pertama ada kalimat I am a different person now. Kalau dalam bahasa Indonesianya mungkin kira-kira terjemahannya, aku adalah orang yang berbeda sekarang. Berbeda dalam arti kata apa? Nah, aku bisa bilang ya, teman-teman Gemini, kamu terkoneksi sama seseorang yang dia bilang sekarang udah berbeda, dia bilang dia udah berubah sekarang. Mungkin lebih ke arah yang positif kah atau gimana gitu ya? Karena di sini kita bisa lihat di gandengannya ada please don't use my past against me. Katanya jangan gunain masa lalu aku tuh untuk ngacam aku kah atau untuk bikin aku teringat-ingat gitu. Jadi aku bisa bilang seseorang yang terkoneksi dengan kamu ini lebih ke arah positif, ada perubahan yang terjadi. Mungkin sebagian dari kamu Gemini terkoneksi sama seseorang yang misalnya ini mantan kamu dulu dalam suatu hubungan sama kamu, dia suka selingkuh kah, dia jahat kah sama kamu, atau dia sering nyakitin kamu, yang dimana dia bilang sekarang I am a different person now, katanya aku orang yang berbeda sekarang. Entah dalam arti kata di sini mungkin dia berubah ya teman-teman, dimana mereka mungkin menyadari kesalahannya dan merasa seperti oh aku harus berubah, aku harus jadi jauh lebih baik, aku harus berbeda gitu ya. Yang dimana mungkin di sini kalau kita bertanya ini tentang perasaannya, aku bisa bilang mungkin sebagian dari kamu yang di sini masih ada keraguan, masih ada perasaan takut gitu ya untuk datang ke orang ini lagi. Nah, dia terasa tuh teman-teman, dia merasa seperti kamu kok kayaknya trauma kembali ke aku, kok kamu kayaknya nggak mau lagi sama aku gitu ya. Karena mungkin di sini mereka sadar kalau oh ini adalah histori buruk yang aku berikan, kesan buruk yang aku berikan yang bikin kamu mungkin menjauhkah gitu ya. Mungkin kalau ini bukan mantan kamu, pacar kamu, mungkin ada konflik sama kamu sampai renggang gitu ya. Atau juga di sini bahkan HTS-an atau PDKT-nya kamu gitu ya. Dimana dia di sini mungkin merasa seperti memberikan kesan buruk ke kamu dan mungkin kamu sekarang jadi takut gitu ingin memulai hubungan kah sama dia atau gimana. Nih, kita masuk ke tebaran kartu berikutnya. Please don't use my past against me. Tolong jangan gunakan masa lalu aku tuh untuk ngancam aku kah, untuk bikin aku takut kah atau gimana gitu ya. Karena aku bisa bilang di sini selain seseorang mengatakan kalau aku adalah orang yang berbeda, mungkin dia berubah ke ke arah yang lebih positif, dia juga bilang kalau jangan gunain masa lalu aku tahu aku salah kah, atau di sini mungkin sebagian dari kamu Gemini menemukan bahwa si dia ini dulu masa lalunya adalah seorang cheater, seorang playboy, seseorang yang suka mainin hati pasangan gitu ya. Mungkin dia tahu dulu di situ, kamu tahu nih histori buruknya si dia, dan dia bilang tolong jangan gunain itu, tolong jangan menilai aku dari situ, aku mau berubah, katanya gitu.
Please don't use my past against me. Sepertinya sebagian dari mereka di sini sudah mulai dapat apa ya teman-teman, udah mulai dapat hidayah, karena sebagian dari mereka di sini udah ada perasaan menyesal, perasaan bersalah, dan perasaan ingin berubah ke lebih baik. Dan katanya, ayo jangan diungkit-ungkit lagi masa lalu aku, biar aku bisa move on, biar kita buka lembaran baru. Mungkin sebagian dari kamu yang ingin balikan sama dia ingin menyampaikan itu ke kamu, kalau katanya aku udah mulai berubah, aku belajar menjadi yang lebih baik, katanya seperti itu teman-teman. Terus di tebaran kartu ketiga ada I'm no rush to get married. I'm no rush to get married kalau dalam bahasa Indonesianya adalah aku sedang tidak tergesa-gesa untuk ke dalam jenjang pernikahan. Mungkin di sini memang sebagian dari kamu Gemini memang ya kamu tuh mencari seseorang yang udah mau serius ya gitu ya. Kamu bukan tipikal orang yang mau memberikan kesempatan pada orang-orang yang tidak ingin hubungan yang serius atau cuman pacaran-pacaran biasa. Sebagian dari Gemini di sini mungkin udah mulai memikirkan untuk ke jenjang yang lebih serius, untuk memulai ke jenjang yang lebih apa ya, karena pernikahan itu adalah sesuatu yang sakral ya teman-teman. Mungkin memang seperti itu. Sebentar teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjutkan sampai mana tadi ya. Oke, kita lanjutkan. Please don't use my past against me, katanya gitu. Mungkin sebagian dari kamu di sini sudah apa ya, tahu mengenai histori buruknya mereka. Misalnya kamu udah pernah menjalin hubungan sama dia, kamu di sini tahu oh dia ini dulu waktu di dalam hubungan orangnya gini-gini, atau pernah ketahuan selingkuh, contoh misalnya seperti itu. Nah di sini dia ingin mengatakan bahwa tolong jangan ingat-ingat masa laluku yang buruk itu, karena dia di sini ingin berubah, katanya gitu ya. Jadi kalau kamu tekan dia dengan masa lalunya terus, dia merasa seperti aku tidak bisa berubah, dan dia tidak ingin kamu memandang dia dari histori buruk yang pernah terjadi gitu. Mungkin ini adalah sesuatu hal yang sulit ya teman-teman, apalagi aku sebagai wanita. Kalau sudah apa ya kedapatan misalnya salah satu pasangan selingkuh atau pasanganku selingkuh, pasti susah dong ingin membangun kepercayaan atau rasa percaya pada si dia lagi, seperti itu. Oke, kita lihat di tebaran kartu ketiga, I'm no rush to get married ya teman-teman. Katanya di sini aku tidak ingin tergesa-gesa untuk menikah. Oh tadi aku udah sampai di tebaran kartu ketiga ya, aku lupa karena tadi aku pause sebentar, agak lama aku pause. Oke, kita lanjutkan. Nah tadi udah di tebaran kartu ketiga yang dimana katanya aku tidak ingin tergesa-gesa untuk menikah ya. Jadi mungkin sebagian dari kamu Gemini bahkan ada yang apa ya, ngajakin dia buat serius, atau mungkin sedikit memaksa dia untuk menikah gitu ya, bahkan terlalu terpaksa gitu ya, sampai kayak sedikit-sedikit ngingatin gitu ya. Itu bukan hal yang salah menurutku, karena memang apalagi di usia apa ya, di usia memang kita udah harus merasa menikah karena udah merasa ini adalah waktu yang pas gitu ya. Jadi tidak ada waktu lagi tuh untuk bermain-main di perasaan cinta dengan namanya cinta-cinta monyet, pacaran-pacaran tanpa ada ending gitu ya. Namun di sini si dianya ingin bilang katanya aku tuh lagi nggak pengen tergesa-gesa untuk menikah. Mungkin sebagian dari mereka ingin mengenal kamu dengan baik dulu gitu ya teman-teman. Sebagian dari mereka bilang, mari kita take this pelan-pelan, mari kita tuh pelan-pelan ngejalanin ini, kita nggak usah keburu-buru gitu ya. Katanya dia ingin kamu tuh santai, relax sama dia, begitu pula dengan dia, karena dia merasa kalau dipaksain itu endingnya pasti nggak bagus. Memang bagus kita kalau memikirkan untuk masa depan gitu ya, bagus gitu, tidak salah. Namun di sini hal yang ingin dia coba sampaikan adalah mari kita pelan-pelan, mari kita saling mengenal pelan-pelan dulu. Nanti itu nikah adalah sesuatu hal yang mungkin kedepannya kalau kita udah merasa benar-benar saling klop, baru kita nikah, katanya itu. Karena dia no rush itu adalah nggak usah tergesa-gesa. Bukan berarti tidak mau ya teman-teman, katanya nggak usah tergesa-gesa, katanya gitu. Kalau kita lanjutkan. Nah, married itu kan adalah sebuah relationship. Kalau ini bukan ke married, aku juga bisa bilang ke hubungan lah gitu ya teman-teman. Hanya sekedar pacaran, karena pacaran itu adalah suatu relationship yang memerlukan komitmen. Hampir sama dengan pernikahan gitu ya, walaupun pernikahan lebih sakral menurutku. Nah, namun di sini kita juga bisa mengartikan seperti itu. Mungkin sebagian dari kalian yang di sini PDKT, si dia bilang kita nggak usah keburu-buru banget gitu ya, mari kita pelan-pelan saling mengenal, baru kita lanjut ke hubungan gitu ya, ke jenjang relationship, katanya seperti itu. Kita pakai kartu ini 3 tebaran, kita akan lihat pesan apa sih yang ingin disampaikan. Wow. Oke. Teman-teman, dari 3 tebaran kartu ini mari kita bacakan.
Aku mendapatkan diriku memandangmu setiap waktu. Dari kalimat itu saja sebenarnya kamu udah bisa mengartikan ya, kalau si dia sepertinya sangat tertarik sama kamu. Ada perasaan yang bikin dia, oh aku nih seneng banget mandangin kamu gitu ya. Mungkin udah jadi mantan, si dia suka curi-curi pandang bahasanya gitu. Cinta yang kurasakan padamu penuh kesabaran dan keagungan. Aku tak pernah merasakan cinta seperti ini yang sebelumnya. Nah teman-teman, aku juga bisa bilang seseorang yang terkoneksi dengan kamu tentu dia punya beberapa hubungan sebelum kamu ya gitu ya. Beberapa hubungan yang telah dia jalani, entahkah sebelum bahkan sesudah kamu. Dia bilang hubungan yang dia jalani dengan kamu tuh berbeda dari hubungan cinta yang pernah dia jalani sebelumnya, seperti itu. Karena dia merasa kalau dengan kamu tuh dia tuh penuh kesabaran, penuh ada rasa bijaksana, rasa wibawa gitu ya, ada keagungan yang dia rasakan. Jadi dia coba bilang kalau perasaan denganmu ini tuh berbeda gitu ya. Biasanya aku tuh tipikal orang yang kalau dalam hubungan tidak seperti ini, justru saat dengan kamu aku merasakan yang namanya kesabaran dan keagungan, katanya gitu. Jadi dia merasa hubungan kalian itu spesial. Nih kalimat ini kita bacakan lagi. I really love you but I don't know how to speak about my emotion. Katanya aku tuh sebenarnya sangat cinta dengan kamu, tapi aku nggak tahu gimana cara ngungkapin perasaan ini. Begitu ya teman-teman. Oke lah, kita bacakan kondisi dia saat ini seperti apa sih teman-teman. Gemini, kita lihat dia tebaran kartu ekstasi, obscurity, emotional storm. Oke teman-teman Gemini, mari kita bacakan dari 3 tebaran kartu ini. Kita bacakan kondisi si dia saat ini, dimana dia ini sedang merasakan ekstasi. Ekstasi itu adalah perasaan senang, perasaan bahagia gitu ya teman-teman, yang dimana di kartu ini bercerita tentang yang namanya waktu-waktu yang menyenangkan, perasaan excited gitu ya. Nah terus aku juga bisa bilang si dia ini mungkin saat ini sedang merasakan yang namanya perasaan bahagia di saat terkoneksikan dengan kamu atau melihat kamu gitu ya. Mungkin apapun hubungan yang kalian miliki sekarang, entah udah jadi mantan, si dianya saat ini ya cuman ngelirik-ngelirik kamu aja, dia merasa senang gitu loh. Ada perasaan excited, ada perasaan dalam diri dia yang dia merasa, oh ini bikin aku gemeter gitu. Ada perasaan percikan di dalam hatinya dia, seperti itu. Nah misalnya ini mantan kamu, aku bisa bilang ada benih-benih dia CLBK. Kalau misalnya ini PDKT-nya kamu, aku bisa bilang di sini dia udah mulai menaruh hati padamu, seperti itu ya. Terus digandengi dengan kartu obscurity. Obscurity ini berbicara tentang sesuatu hal yang masih abu-abu. Jadi katanya dia merasa hubungan kamu dan dia tuh masih abu-abu gitu ya. Misalnya kalau jadi mantan ya tentu ya dia masih merasa, aduh aku merasa hubungan kita spesial tapi kita udah jadi mantan. Jadi dia bingung nih, ada perasaan dilema gitu ya. Kalau ini adalah PDKT kamu, dia masih merasa hubungan kalian ini masih HTS, belum ada status yang jelas. Dia juga bingung gimana cara ngomong perasaan dia, karena katanya ini I don't know, aku nggak tahu cara ngomongin perasaan aku yang sebenarnya. Dia bingung. Karena dia bingung, dia mumpuk perasaannya, akhirnya emotional storm. Emotional storm itu adalah badai emosi yang dimana endingnya dia tuh bingung dengan perasaannya sendiri, gak tahu cara ngungkapinnya, akhirnya stres sendiri gitu ya teman-teman. Itu yang tadi ini ada gambar orang tutup muka, pusing gimana sih perasaannya ini, udah campur aduk di dada, namun dia gak bisa ngungkapin. Kita lihat kondisi kamu. Kondisi kamu di sini chasing, mengejar, dan hard fog. Yang dimana aku bisa bilang kamu sebenarnya tertarik juga sama dia. Ada perasaan kamu ingin datang ke dia, ada gitu ya. Mungkin sebagian dari kamu masih sedikit menaruh hati kah atau gimana ke dia. Karena di sini energi kamu memang twin flame. Energi twin flame itu adalah energi dimana koneksi bonding atau percintaan kalian itu adalah api kembar gitu. Jadi bondingnya kuat. Apapun yang kamu rasakan biasanya dia juga ngerasain, empatinya itu tinggi. Aku bisa bilang seperti itu. Jadi sebenarnya di sini kamu sulit juga nih ingin lepas dari dia. Mungkin sebagian dari kamu menolak fakta bahwa oh aku masih sayang sama dia, oh aku masih ingin terkoneksi dengan dia gitu ya. Namun nggak bisa karena memang energi kalian itu bondingnya kuat, karena energinya twin flames. Akhirnya di sini kamu bingung, mix signal. Kamu seperti merasa diberikan berbagai kode yang bikin kamu bingung sendiri, dilema sendiri, dan di sini emosi kamu tuh terhambat. Kamu mungkin ingin datang ke dia, namun kamu ada gengsi kah, ada faktor ini kah, faktor itu yang bikin kamu tidak bisa datang. Oke teman-teman Gemini, aku rasa sampai di situ pembacaan kita. Aku Grace, sampai jumpa di next video. Bye teman-teman.